Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita jumpa lagi di KPKS Hieronymus. Hari ini kita memasuki bulan Juli ya, awal bulan Juli tanggal 2. Kita akan bersama Pak Seto membahas mengenai Konsili Vatikan. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Seto. Sambil kita bulan September menunggu Paus datang ke Indonesia ya. Baik Bapak Ibu, kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Roy. Silakan Pak Roy. Baik, Pak Seto. Baik, Pak Nato. Selamat malam, Pak Seto, Bapak Ibu semua. Mari kita buka kelas malam ini. Kita satukan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur dan terima kasih. Malam ini kami dari komunitas KPKS Hieronymus ingin melanjutkan kembali kelas baru membahas Konsili Vatikan Bapak bersama dengan Pak Seto. Berkatilah kami semua, berkati Pak Seto Bapak, agar pertemuan malam ini semakin membawa kami memahami perkembangan ataupun sejarah iman dari Gereja Katolik Bapak, sehingga kami memiliki kebanggaan, memiliki kekayaan iman Bapak untuk tetap teguh melaksanakan apa yang menjadi tugas perusahaan kami, siap menjadi saksi kasih untuk keluarga dan sesama. Berkati juga saudara kami yang belum hadir Bapak, berkati romo-romo kami, dan semua doa syukur dan permohonan kami haturkan dalam nama Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Terima terima kasih. kasih Pak Roy. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Baik, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam Pak. Di antara Bapak Ibu ada yang sudah ikut misa sebelum tahun 65 atau enggak? Betul, Pak. Itu pasti Opung Roy itu. Opung Roy. Enggak ada ya? Baru 2 tahun. 2 tahun ya, belum ikut misa. Mengerti Pak. Opung Roy pasti tahu. Aku sudah. Dan sudah? 65. 65 aku udah lah. Ya, sudah ikut misa, bukan sudah lahir ya? Ya sudah lah. Tahun Ya. 56. Belum lah. 65 belum lahir. Masih bisa mengingat waktu itu misanya seperti apa, bagaimana? Wah. Di anak-anak ya. Nah, Ada altar, Pak. Di 30 apa RW. jadi Altar, missioner? wedding altar. Altar. Pastornya. Oh iya iya. 9 tahun ya. Pastornya tidak menghadap ke umat. Sambut pertama udah. Misalnya Komuni pertama. altar ya. Sudah komuni pertama, Mas. Waktu komuni Ya. itu romonya bilang apa waktu komuni? Memberikan Waduh, tubuh mana ingat lah. Waktu Romo membagikan tubuh Kristus, romonya bilang apa? Bilangnya apa ya? Aku mana ingat ya. Tubuh Kristus. Pakai bahasa Latin biasanya. Iya, zaman dulu masih gitu. Bahasa Latin. Dominus Misalnya vobiscum pakai bahasa et cum Latin. spiricutum. Kemudian, enggak, saya ganti pertanyaan. Enggak. Bapak Ibu, pertama kali lihat Alkitab, itu tahun berapa? 69 Pak. 69? Lihat bapak saya, kasih lihat. Bapaknya Pak Roy Katolik atau enggak? HKBP Pak. KKPP, ya. Jadi Alkitabnya pakai yang bahasa Batak?
Betul, Pak. Itu terjemahan sudah seabad sebelumnya. Terjemahannya sudah lama sekali. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu sendiri setelah jadi Katolik punya Alkitab tahun berapa? Punya Alkitab. SMA, Pak. Waktu baptis, Pak. Tahun berapa? 72 baptis. Beli 72. Alkitab. Oh, jadi terjemahannya masih ejaan lama atau sudah ejaan baru? Ejaan lama. Ejaan lama. Ejaan lama. PJ, Ejaan PJ, lama, ya. ejaan lama. Masih ada Alkitabnya. Iya, di gudang. Harus dicari dulu. Di box. Tapi yakin masih ada? Masih ada kali. Gudang ya, Pak. Bukan di gudang, di dalam lemari. Benar-benar suci. Bisa mengingat nggak itu Alkitabnya Deuterokanonika atau bukan? Nah, Bukan. belum ada ya Cuman ada janjian lama. PL sama PB. Tapi Bu Eli tadi komuni pertama terima Alkitab. Berarti Alkitabnya Deuterokanonika atau bukan? Bukan, Pak. Duh, Di Jadi Deuterokanonika pertama- belum lama ini. Ya. Komuni pertama dapat hadiah Alkitab, tapi Alkitabnya Baptis, bukan Pak. Deuterokanonika. Ya. Komuni pertama tahun 72. Baptis pertama, Pak. Baptis. tis. Oh, baptis ya. Jadi Ya, baptisnya itu. di gereja Wonosari. Oke. Wonosari. Nah, kemudian kalau kita itu sampai bisa memiliki Alkitab di dalam gereja Katolik ya, dan kemudian bisa belajar Alkitab seperti yang kita lakukan sekarang, itu bisa dikatakan merupakan hasil keputusan dari para uskup dalam Konsili Vatikan kedua itu. Jadi sebelum Konsili Vatikan kedua itu praktis bisa dikatakan umat Katolik jauh, saya tidak berani mengatakan dilarang ya, jauh dari kitab suci. Nanti kalau saya mengatakan dilarang, ternyata di negeri lain ada yang nggak bicara tentang pelarangan. Jauh, kenapa kok jauh dari kitab suci? Sebenarnya jauh dari kitab ya, bukan jauh dari isi kitab suci. Dua hal yang berbeda ya. Kalau Bapak Ibu pergi dan melihat gereja-gereja di Eropa yang sudah dibangun jauh sebelum Konsili Vatikan kedua, Bapak Ibu lihat enggak? Di dinding, di langit-langit gereja itu banyak gambar-gambar lukisan yang menceritakan isi Alkitab. Yang pernah ke Eropa, saya belum pernah, jadi tolong benar apa enggak yang saya omongkan ini. Ayo Pak Andi. Pak Sunarto itu yang ke Eropa. Kita ke Holy Land aja belum. Lukisannya Michelangelo. Michelangelo. Michelangelo itu di Basilika Santo Petrus. Ya. Kalau gereja di Spanyol gimana, Pak? Wah, belum pernah saya. Spanyol. Jerman ada. Nah, kalau di Hanya Pak Jerman, Pop. kalau di Jerman dinding langit-langit ini gereja kuno ya, gereja modern nggak bisa dihitung. Kalau contoh paling gampang memang Michelangelo yang di gereja Santo Petrus, di Basilika Santo Petrus. Iya, ada. Memang ada ya. Dari kisah Ada. penciptaan macam-macam lah. Itu kalau di Eropa atau begini. Ketika saya masih kecil, masih SD, berarti tahun 80-an, bapak saya itu punya koleksi buku banyak sekali. Koleksi buku, koleksi Alkitabnya saja. Hanya Alkitab ya.
itu sudah banyaklah macam-macam edisi. Ada yang Alkitab penuh, ada yang ya itu loh, yang waktu itu kayaknya terjemahan terbitan awal gitu, ada. Kemudian buku yang lama itu yang belum bentuk kitab suci ya, itu saya ikut membaca buku yang bapak saya punya, Babat Suci, bukan Wingko Babat, nanti lain lagi urusannya. Babat itu jenis sastra yang biasa digunakan oleh orang Jawa. Jadi Babat Suci pakai bahasa Jawa. Ada cerita di situ. Jadi cerita tentang tokoh-tokoh di dalam Alkitab ada di situ. Kemudian saya masih bisa mengingat Ayub itu nama lamanya, nama Indonesia lamanya bukan Ayub tapi Iyob. Kemudian begini, umat Katolik sekali lagi memang nggak baca Alkitab gitu ya. Karena yang ada Alkitab dalam bahasa Latin. Tetapi tidak berarti umat Katolik jauh dari isi Alkitab. Karena kitab atau isi kitab suci itu diajarkan, dikotbahkan. Jadi para imam kalau mengajar, kalau berkhotbah menggunakan materi yang terlukis di dinding, di langit-langit gereja. Isi kitab suci praktis menjadi materi yang utama di dalam pengajaran iman. Tapi kemudian begini, apa yang ada di dalam gereja Katolik itu kemudian menjadi seperti tradisi yang bisa dikatakan lisan, guru ngajar murid, murid jadi guru, ngajar muridnya lagi, murid jadi guru, ngajar murid lagi, seperti itu. Sisa-sisanya masih kita bisa lihat sampai sekarang. Umumnya, saya sudah bertanya ke banyak orang ya, umumnya kalau orang ditanya, orang Katolik ditanya, Yesus itu tukang kayu atau anak tukang kayu? Menjawabannya adalah anak tukang kayu. Umumnya begitu. Kemudian ketika ditanya, tahu dari siapa? Mula-mula ngomongnya tahu dari Alkitab, gitu ya. Tapi giliran saya tunjukkan, buka Markus bab 6, bukankah dia ini tukang kayu? Baru pada ingat jujur. Tahu kalau Yesus itu anak tukang kayu kapan? Waktu masih SD. Nah, ketika tahu dari SD, maka pertanyaan berikutnya, tahu dari siapa waktu itu? Kalau enggak guru agama, guru sekolah minggu. Nah, ada banyak hal yang seperti itu diwariskan, diceritakan, tetapi tetap umat jauh dari kitab suci. Dan sekali lagi, apa yang terjadi sebelum Konsili Vatikan kedua dengan yang terjadi sesudahnya masih tampak nih sisa-sisanya ya. Kemudian bisa juga sekarang saya tanya begini, Alkitab dalam bahasa Indonesia ya dengan Deuterokanonika yang sudah diterbitkan bekerja sama dengan lembaga Alkitab itu tahun 70 berapa ini? 76. Ini hak ciptanya tahun 76. Sebelumnya sudah ada pembicaraan kerjasama begitu ya. Dan kemudian sebelum Konsili Vatikan kedua bahkan itu Gereja Katolik sudah membuat terjemahan sendiri. Nanti pada waktunya kita akan diskusikan. Jadi kalau sekarang umat Katolik ada yang bertanya kenapa tidak membuat Alkitab sendiri, tidak menerjemahkan, tidak menerbitkan sendiri, pertanyaan itu malah dipandang sebagai pertanyaan yang ketinggalan. Kenapa? Konsili Vatikan kedua itu mengingatkan supaya dibuat terjemahan bersama. Nanti kita juga akan lihat tentang terjemahan ini ya. Sebelum Konsili Vatikan kedua, para ahli kitab suci di dalam gereja Katolik sudah buat terjemahan sendiri. Tahun 50-an itu sudah diterbitkan, mulai diterbitkan.
8 jilid Perjanjian Lama dengan pengantar dan catatan kaki. Ini pekerjaan raksasa. Tahun 50-an, Pak. Kemudian satu demi satu diterbitkan sampai ketemu 8 jilid. Lalu Perjanjian Baru diterjemahkan di Flores, Pater Boma menerjemahkan. Jadi sebenarnya Gereja Katolik kalau mau bisa dan nyatanya sudah pernah membuat terjemahan sendiri. Tapi sekali lagi Konsili Vatikan kedua menganjurkan hal yang berbeda. Nah, kalau diceritakan ini ada yang istimewa. Kenapa? Bapak Ibu tahu Cicurug kan ya? Saya yang nggak tahu, tapi Bapak Ibu tahu Cicurug kan ya? Sukabumi. Kemudian Bapak Ibu di Cicurug itu markas penerjemahan kitab suci Gereja Katolik. Sementara itu LAI menerjemahkan di Bogor. Paling berapa itu? 30 kilo. 2 tim menerjemahkan teks yang sama untuk kelompok yang berbeda. Ini kalau Pater Grunen itu menyebutnya ini kegilaan. Nah, sudah ada penerjemahan tetapi kemudian Bapak Ibu hasilnya tidak bisa dinikmati oleh semua umat. Kenapa? Karena itu tadi 8 jilid. 8 jilid. Dan itu ya tentu mahal sekali ya. Yang punya itu biasanya perpustakaan dan paroki kuno. Saya lihat di paroki Pak Joni di Tegal itu ada. Itu berarti paroki sudah lama, perpustakaan sudah lama. Nah, kemudian sekarang kita bisa pegang Alkitab sendiri, baca sendiri, lengkap. Gitu. Enggak ada kesulitan untuk membaca karena dalam bahasa Indonesia yang bisa dikatakan mengikuti zaman. Nah, ini semua sekali lagi Bapak Ibu hasil dari keputusan para uskup yang berkumpul mengadakan pertemuan besar dari tahun 62 sampai dengan 65. Jadi bukan 3 tahun mereka semua ada di Roma untuk berdiskusi begitu ya, tetapi pertemuan dibuat berulang kali. Jadi kemudian begini, konsili ini menjadi sangat penting karena menghasilkan banyak dokumen yang bisa dikatakan memperbarui apa yang ada di dalam Gereja Katolik. Yang paling mencolok, saya sebut nomor 1, ini bukan soal prioritas ya, tapi untuk soal pemahaman praktek penggunaan kitab suci, itu jelas mengalami perubahan serius. Kemudian untuk soal liturgi, juga ada perubahan besar. Sikap terhadap umat beragama lain juga ada perubahan. Nah, kemudian begini, ketika bicara tentang Konsili Vatikan kedua, lalu bicara tentang kitab suci, maka ada satu dokumen yang memang perlu kita pelajari, karena dokumen inilah yang menjadi dasar dari berbagai macam perubahan, pembaruan di dalam Gereja Katolik yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi dokumen ini diumumkan gitu ya, tanggal 18 November tahun 65. Nah, kemudian sekarang begini dulu. Ini dokumennya. Judulnya Dei Verbum. Lihat, ini artinya ya. Verbum itu artinya firman atau sabda. Deus itu Allah.
Deus karena ini genitif, jadinya Dei. Maka Dei verbum itu artinya sabda Allah. Kemudian lihat keterangannya. Ini konstitusi dogmatis tentang wahyu ilahi. Dan kemudian lihat ini dokumen Konsili Vatikan kedua. Nah, kemudian sekarang ini terbitan yang baru ya. Ini tanggal terbitnya. Bentar, saya mau ajak Bapak Ibu lihat tanda tangannya. Jangan di... Nih. Roma di Gereja Santo Petrus, tanggal 18 November tahun 65. Ini diumumkannya dokumen ini tanggal 18 November ini. Kemudian sekarang kita lihat. Ini isi dokumennya. Isi dokumennya ya. Ada pendahuluan, singkat sekali pendahuluannya. Kemudian ada 6 bab. Bab 1 itu tentang wahyu. Bab kedua tentang meneruskan wahyu. Bab 3 ilham ilahi kitab suci dan penafsirannya. Kemudian 4 dan 5 masing-masing bicara tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan kemudian bab ke-6 bicara tentang kitab suci dalam kehidupan gereja. Nah, bagian-bagian ini nanti kita akan diskusikan dan kita akan meluangkan cukup banyak waktu untuk mempelajarinya. Setelah dokumen ini, setelah konsili ini, kemudian nanti ada lagi dokumen-dokumen yang lain, tetapi dokumen ini menjadi sangat penting karena menjadi awal, menjadi dasar dari perubahan pembaruan yang ada di dalam Gereja Katolik. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkannya dengan download. Ini sudah Bapak Ibu bisa dapatkan, tinggal download saja. Downloadnya bagaimana? Cari aja Dei Verbum PDF. Nah, kemudian kita akan lihat bagian demi bagian, dan malam ini kita mulai dengan melihat pendahuluan dan kemudian bab 1 ya. Nanti Bapak Ibu sekali lagi bisa mendownloadnya. Kalau mau beli, saya tidak tahu apakah stok masih ada, tapi harusnya ada kalau melihat tahun terbitnya ini tadi. Kalau melihat tahun terbitnya ini, tahun 20, harusnya bisa didapatkan. Cari di ini Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, Dokpen KWI. Baik, Biasanya di toko buku Obor Gunung Sahari ada, Pak. oh iya, di sana ada deh. Kalau mau ke Obor. Tapi kalau stoknya Bapak Ibu nggak dapat, ya udah download aja, cetak sendiri gitu ya. Jadi sekali lagi lihat judulnya. Ini konstitusi dogmatis tentang wahyu ilahi. Jadi ini keputusan atau ajaran yang disampaikan oleh para uskup seluruh dunia yang berkumpul dalam konsili ini mengenai wahyu ilahi. Baik, sekarang kita lihat ini pendahuluan ya. Sambil mendengarkan sabda Allah dengan khidmat dan mewartakannya penuh kepercayaan, konsili suci mematuhi amanat Santo Yohanes. Kami mewartakan kepadamu hidup kekal yang ada pada Bapa dan telah nampak kepada kami. Yang kami lihat dan yang kami dengar, itulah yang kami wartakan kepadamu, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kita beserta Bapa dan Putranya Yesus Kristus. Maka dari itu, sambil mengikuti jejak Konsili Trente dan Konsili Vatikan pertama,
konsili ini, Konsili Vatikan kedua, bermaksud menyajikan ajaran tentang wahyu ilahi, ajaran yang asli tentang wahyu ilahi, dan bagaimana wahyu itu diteruskan, supaya dengan mendengarkan pewartaan keselamatan, seluruh dunia mengimaninya, dengan beriman berharap, dan dengan berharap mencintainya. Jadi dokumen ini dimaksudkan, lihat, mau menyajikan ajaran yang asli tentang wahyu ilahi. Bagaimana wahyu itu diteruskan? Tujuannya apa? Orang mendengarkan pewartaan keselamatan, kemudian mengimaninya, lalu berharap dan mencintainya. Ngomongin tentang wahyu. Nah, sekarang begini dulu. Kalau mendengar kata wahyu, orang pada umumnya itu berpikir wahyu itu adalah ini, kata-kata dari Allah yang disampaikan kepada para nabi, kepada para penulis kitab suci, lalu para penulis kitab suci yang mendengarkan wahyu itu menuliskannya. Itu pemahaman yang awal di antara umat Katolik di dalam gereja seperti itu. Sebagai contoh, Bapak Ibu sekarang tolong membuka untuk perbandingan ya. Silahkan membuka kitab Wahyu. Bab 1. Wahyu bab 1. Dari ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ia telah menyatakannya kepada hambanya, Yohanes, dengan perantaraan malaikatnya yang diutusnya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membaca kalimat-kalimat kata-kata nubuat ini, dan mereka yang mendengarkannya, serta menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, sekarang lihat dulu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi Allah mengaruniakan wahyu kepada Yesus. Kemudian, ia telah menyatakannya kepada hambanya, Yohanes, dengan perantaraan malaikatnya yang diutusnya. Tuhan Yesus memberitahukan kepada malaikat, malaikat menyatakannya kepada Yohanes, lalu Yohanes nulis. Ini pun tidak sesederhana yang biasanya orang pikirkan. Tapi wahyu dalam pemahaman biasa itu Allah menyatakan firman A, B, C, lalu penulis mendengar dan kemudian menuliskannya. Kemudian lebih tegas lagi, orang banyak yang memahami wahyu itu sebagai dikte dari Allah. Allah berbicara, penulis mendengarkannya, lalu menuliskannya. Nah, tetapi pemahaman yang seperti ini, Bapak Ibu, bisa dipastikan tidak mempelajari, tidak membaca kitab secara keseluruhan. Sekarang, silahkan membuka Injil Lukas. Silahkan membuka Injil Lukas bab 1. Bapak Ibu ketemu dengan proses yang sangat manusiawi, maksudnya biasa dilakukan manusia dalam penulisan sebuah buku. Lukas bab 1, dari ayat 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha
menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang diteruskan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Nah ini sekarang, ayat 3. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh dapat dipercaya. Lihat ayat 3. Lukas mengatakan, aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama sejak semula. Sesudah melakukan penyelidikan, Lukas membukukannya dengan teratur. Kalau prosesnya mau dilihat lengkap, Bapak Ibu, coba lihat ke ayat 1 dan 2. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang diteruskan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ini ngomongin siapa? Ini ngomongin para rasul. Jadi para rasul, saksi mata, pelayan firman. Kemudian para rasul berbicara, mengajar. Nah, apa yang diajarkan oleh para rasul itu didengar oleh banyak orang. Lukas melakukan penyelidikan. Dia memverifikasi apa yang didengarnya dan seterusnya, dan sesudah itu mengambil keputusan untuk membukukannya. Nah, kalau membaca pendahuluan dari Injil Lukas, Bapak Ibu akan menemukan sama sekali kita tidak bertemu dengan dikte itu tadi ya. Kita tidak bertemu dengan dikte. Sehingga kalau orang mengerti wahyu sebagai dikte dari Allah, pemahaman seperti itu sudah lama Bapak Ibu ditinggalkan di dalam gereja Katolik. Belum lagi kalau Allah itu mendikte, itu kenapa harus ada 4 Injil? Dan di sana-sini nyatanya ada perbedaan antara Injil yang satu dengan yang lain. Kalau Injil yang satu dengan yang lain berbeda, padahal yang mendikte sama, maka kemudian pertanyaannya itu jangan-jangan yang menulis, ya itu ada yang nggak teliti, jangan-jangan ada yang ngantuk, itu ya. Kalau dipahami dengan cara seperti itu. Nah sekarang kita lihat apa yang sesungguhnya dimaksudkan dengan wahyu. Itu yang kemudian Bapak Ibu akan lihat diajarkan di bab 1 ya. Kemudian kita lihat, oh ya Bapak Ibu begini, kalau mengutip dokumen ya, kalau mengutip dokumen, ini misalnya kita ngomong Dei Verbum ya, ini ada singkatannya sudah, Dei Verbum itu DV. Di setiap alinea itu ada nomornya, terus ada nomornya, semua ada nomornya. Nah, kalau mengutip dokumen, maka kita akan menemukan Dei Verbum artikel 2, disingkat DV2 gitu. Mengutipnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bab 1 tentang wahyu ya. Lalu ini artikel 2, hakikat wahyu. Dalam kebaikan dan kebijaksanaannya, Allah berkenan mewahyukan dirinya dan memaklumkan rahasia kehendaknya. Berkat rahasia itu, manusia dapat menghadap Bapa melalui Kristus, sabda yang menjadi daging dalam Roh Kudus dan ikut serta dalam kodrat ilahi. Maka dengan wahyu itu, Allah yang tidak kelihatan dari kelimpahan cinta kasih-Nya menyapa manusia sebagai sahabat-sahabatnya
bergaul dengan mereka, untuk mengundang mereka ke dalam persekutuan dengan dirinya dan menyambut mereka di dalamnya. Tata pewahyuan itu terlaksana melalui perbuatan dan perkataan yang amat erat terjalin, sehingga karya yang dilaksanakan oleh Allah dalam sejarah keselamatan memperlihatkan dan meneguhkan ajaran serta kenyataan-kenyataan yang diungkapkan dengan kata-kata, sedangkan kata-kata menyiarkan karya-karya dan menerangkan rahasia yang tercantum di dalamnya. Tetapi melalui wahyu itu, kebenaran yang sedalam-dalamnya tentang Allah dan keselamatan manusia nampak bagi kita dalam Kristus yang sekaligus menjadi pengantara dan kepenuhan seluruh wahyu. Oh, sorry, kok saya nggak menggeser ini. Ini kalau mendengarkan yang seperti ini, Bapak Ibu bingung apa pusing? Langsung bisa mengerti? Kalau bisa, itu pasti luar biasa. Sebenarnya dengan membaca yang seperti ini, Bapak Ibu langsung tahu kenapa umat Katolik jauh dari pemahaman mengenai hal-hal yang penting di dalam gereja. Karena bahasanya bahasa yang nggak gampang begini ini. Nah, tapi sekarang begini, Bapak Ibu silahkan melihat, ya, ini kalimat pertama dulu. Dalam kebaikan dan kebijaksanaan, Allah berkenan mewahyukan dirinya dan memaklumkan rahasia kehendaknya. Bapak Ibu, Allah itu ada di surga. Kemudian manusia tidak bisa pergi ke surga untuk bertanya tentang Allah. Yang ada, yang bisa terjadi, hanya Allah yang bisa datang ke dalam dunia manusia dan menyatakan dirinya. Dan ketika Allah menyatakan diri kepada manusia, dia tidak hadir dalam rupa apa adanya gitu ya. Tetapi yang kita perlu perhatikan, Allah mewahyukan diri, memaklumkan kehendaknya. Allah menyatakan dirinya, Allah memperkenalkan dirinya. Kemudian Allah yang ada di surga kita tidak bisa tahu. Tidak ada yang bisa pergi ke surga dan berdiskusi, bertanya tentang Allah, melihat Allah, lalu pulang ke dunia dan berbicara. Tapi yang bisa terjadi, Allah datang ke dalam dunia manusia. Dan lihat, berkat rahasia itu manusia dapat menghadap Bapa melalui Kristus, sabda yang menjadi daging dalam Roh Kudus dan ikut serta dalam kodrat ilahi. Nah, ini kalimat berikutnya yang kita perlu perhatikan sungguh-sungguh. Ini gampang kalau ini. Dengan wahyu itu, Allah yang tidak kelihatan dari kelimpahan cinta kasih-Nya menyapa manusia sebagai sahabat, bergaul dengan mereka, dengan manusia. Tujuannya untuk apa? Mengundang mereka, mengundang manusia dalam persekutuan dengan dirinya dan menyambut mereka di dalamnya. Ini kalimat yang bisa dikatakan ini istimewa. Jadi kalau mendengar kata wahyu, yang Bapak Ibu perlu ingat, Allah memperkenalkan diri. Allah menyatakan diri. Nah, yang kita lihat di dalam artikel 2 ini, Allah yang tidak kelihatan karena mengasihi manusia, Dia menyapa manusia sebagai sahabat. Ini kan istimewa. Manusia dipandang sebagai sahabat Allah. Bapak Ibu bisa mengingat di dalam Injil Yohanes ini loh. Bapak Ibu tolong periksa ini ya.
Kenapa menggunakan kata sahabat? Yohanes bab 15. Aku Yohanes bab 15 ayat 14 dan 15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun, aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes menyebut manusia sebagai sahabat, bukan hamba. Kalimatnya sederhana saja. Ya, kalau Tuhan itu tidak akan bicara banyak kepada hambanya. Tuhan tidak akan memberitahukan apa yang diperbuatnya. Tapi lihat, Yesus, firman yang menjadi manusia, Yesus, Tuhan, memberitahukan kepada manusia apa yang diperbuatnya. Karena itulah dikatakan Allah menyapa manusia sebagai sahabat. Dan sebagai sahabat Tuhan, manusia diberitahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian lihat, Allah yang menyapa manusia sebagai sahabat itu juga bergaul dengan mereka. Bergaul dengan manusia. Ini juga hal yang istimewa. Bukan manusia yang pergi ke surga, tapi Allah yang di surga turun dalam dunia manusia, menjadikan manusia sahabat, memberitahukan apa yang dikehendakinya, bergaul dengan mereka dengan tujuan mengundang manusia ya masuk dalam persekutuan dengan dirinya. Bapak-Ibu akan berulang kali ketemu kata hidup kekal nanti, tetapi persekutuan dengan Allah itu yang digunakan di sini. Jadi kalau Allah itu yang ada di surga menjadi manusia, turun ke dalam dunia manusia, menjadi sahabat manusia, bergaul dengan manusia, tujuannya adalah membawa manusia masuk dalam persekutuan dengan dirinya. Kalimat lainnya, tujuannya supaya manusia memperoleh hidup yang kekal. Begitu, itu wahyu itu seperti itu. Allah menyatakan diri, menyatakan kehendaknya, dan itu dilakukan, lihat, dengan masuk dalam dunia manusia, memperlakukan manusia sebagai sahabat, kemudian tujuannya adalah membawa manusia masuk dalam persekutuan dengannya. Nah, kemudian tata perwahyuan itu terlaksana melalui perbuatan dan perkataan yang amat terjalin. Jadi ketika Allah menyatakan diri itu, caranya bukan dengan Allah dari surga bicara, semua manusia mendengarkannya, itu tidak kita temukan yang seperti itu. Tapi Allah menyatakan dirinya melalui kata, melalui perbuatan. Nah, sehingga katakan karya yang dilaksanakan oleh Allah dalam sejarah keselamatan memperlihatkan dan meneguhkan ajaran, serta kenyataan-kenyataan yang diungkapkan dengan kata-kata. Sedangkan kata-kata menyiarkan karya dan menerangkan rahasia yang tercantum di dalamnya. Perhatikan saja kata dan karya. Bapak-Ibu silahkan Bapak-Ibu mengingat begini. Dalam kehidupan yang kita jalani, Bapak-Ibu bisa menyampaikan sesuatu, bisa menyatakan sesuatu dengan tindakan sekaligus juga dengan kata. Misalnya begini, Bapak Ibu,
pernah kirim bunga kan ya? Kirim bunga. Kapan Pernah kok Pak, Valentine. Valentine kirim bunga? Wah, nggak akan saya terima coklat doang. Kapan lagi terima kirim bunga? Kapan lagi kirim bunga? Bunda Maria. Kirim bunga. Mengirim bunga. Ke rumah Pada duka. waktu berduka. Kirim ke rumah duka. Ucapan Terus, kapan syukur. lagi? Ucapan syukur. Gereja. Pesta nama. Sekarang, Pernikahan. Kawinan. kawinan juga ya. Kemudian, begini. Itu kirim bunganya cuman bunga gitu doang atau ada keterangannya? Kalau kirim bunga ke rumah duka, ada bunganya kan? Ada Ada ucapan. Ya, Terus ada kalimat, ada ucapan turut kata-katanya. berduka cita. kata-kata mutiara. Iya. Turut berduka cita. Jadi lihat, ada bunga, terus ada ucapan. Paket. Gitu. Bunga itu tanda dijelaskan pakai kata-kata. Apa yang dikatakan diwujudkan, diungkapkan dengan bunga. Kemudian, yang ini contohnya agak jelek ya. Bapak Ibu pernah nampar orang nggak? Mukul. Ini pakai kata jelek, saya pakai contoh jelek. Kalau Mukuli. Bapak Ibu gini aja deh, kalau pernah nggak pernah nggak masalah. Tapi kalau ada orang yang sampai mukul orang lain, kemudian orang itu tiba-tiba mukul nggak ngomong apa-apa, semua pasti bertanya-tanya kenapa orang itu mukul gitu kan? Tapi bisa terjadi mukul, tangannya mukul, mulutnya ngomong, lalu tangan memukul. Apa yang dikatakan di mulut diwujudkan dengan memukul, pukulan itu dijelaskan dengan omongan. Nah, tindakan dan tindakan dan ucapan. Nah, Allah melakukan hal yang sama. Jadi, lihat, ada karya Allah. Allah melakukan sesuatu. Dan kemudian nanti ada nabi, ada orang-orang yang dipercaya oleh Allah untuk menjelaskan apa arti semua itu. Nah, sekarang begini. Untuk contoh ya, Bapak Ibu tolong membuka kitab Nabi Yesaya bab 45. Itu kan tadi yang kita lihat di dalam teks, karya yang dilaksanakan Allah dalam sejarah keselamatan. Yesaya 45. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kurapi, kepada Kores, yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di hadapannya, dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di hadapannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri berjalan di depanmu, hendak meratakan gunung-gunung. Aku hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil kamu dengan namamu. Nah, sekarang lihat begini. Bapak Ibu, ini hanya contoh ya. Yang tampak itu adalah Kores, Raja Kores, yang memiliki pasukan yang sangat kuat. Kemudian
pada waktu itu orang-orang Yehuda, umat Allah ada di Babel, di tanah pembuangan di Babel. Nah, Kores membangun angkatan perang yang sangat kuat dan kemudian mengalahkan Babel, lalu memberikan izin kepada orang-orang Yehuda untuk pulang ke negerinya. Orang-orang Yahudi melihat semua itu adalah pekerjaan Allah. Lihat, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya. Ayat 2. Aku sendiri berjalan di depanmu, hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi. Kalau Kores itu menang perang, itu karena Allah yang membuatnya menang perang. Dan ini semua dilakukan untuk menyatakan apa? Allah akan membebaskan umatnya dari perbudakan. Jadi kalau memandang peristiwa, yang tampak itu hanyalah Kores maju berperang mengalahkan Babel, memberi izin kepada orang Yehuda pulang ke negerinya. Itu yang bisa dicari di buku sejarah. Bapak Ibu bisa menemukannya, cari silinder Kores. Itu ada keputusan Kores untuk ini semua tadi. Orang-orang Yehuda, ini para nabi, melihat Allah bekerja di dalam peristiwa itu. Dan kemudian nabi menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Kalau Bapak Ibu melihat ini apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sama, karya dijelaskan dengan kata, karya mewujudkan kata. Sekarang begini, Bapak Ibu silakan membuka Injil Matius, ya. Matius bab 12. Bab 12. Bentar. Silakan tapi buka Matius dulu. Benar bab 12 ya 27. Matius bab 12 ayat 27. Ini Bapak Ibu sudah biasa mendengarnya. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Karena itu, mereka lah yang akan menjadi hakimnya. Yesus dituduh mengusir setan dengan kuasa, dengan bantuan pimpinan setan. Yesus nggak terima itu. Kalau kamu tuduh mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, terus para pengikutmu mengusir setan dengan kuasa siapa? Nah, di ayat 28 Tuhan Yesus menegaskan, namun jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yang dilakukan oleh Yesus apa? Karya Yesus apa? Mengusir roh jahat. Yang diucapkan Yesus apa? Kerajaan Allah sudah datang. Ucapan bahwa kerajaan Allah sudah datang itu diwujudkan dengan mengusir roh jahat. Sebaliknya, pengusiran roh jahat itu mewujudkan apa yang dikatakan oleh Yesus tentang kerajaan Allah. Nah, secara lebih menyeluruh, kembali lagi Bapak Ibu, Allah menyatakan diri lewat karyanya di dalam sejarah kehidupan manusia, di dalam penciptaan alam semesta, tapi kemudian Allah juga memberikan penjelasan tentang kehendaknya itu melalui orang-orang yang Dia percaya. Kemudian kita ke artikel 3.
Ya, yang artikel 3. Allah yang menciptakan segala sesuatu melalui sabdanya, serta melestarikannya dalam makhluk-makhluk senantiasa memberikan kesaksian tentang dirinya kepada manusia. Lagi pula, karena ia bermaksud membuka jalan menuju keselamatan di surga, ia sejak awal mula menampakkan diri kepada manusia pertama. Setelah mereka jatuh, dengan menjanjikan penebusan, ia mengangkat mereka untuk mengharapkan keselamatan. Tiada putus-putusnya, ia memelihara umat manusia untuk mengurniakan hidup kekal kepada semua yang mencari keselamatan dengan bertekun melakukan apa yang baik. Adapun pada saat yang ditentukan, ia memanggil Abraham untuk menjadikannya bangsa yang besar. Sesudah para bapa bangsa, ia membina bangsa itu dengan perantaraan Musa dan para nabi, supaya mereka mengakui dirinya sebagai satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar, Bapa penyelenggara dan hakim yang adil, dan supaya mereka mendambakan penebus yang dijanjikan. Dengan demikian, berabad-abad lamanya ia menyiapkan jalan bagi Injil. Kalimatnya nggak ada yang gampang ini ya. Sekarang begini aja dulu, Bapak Ibu tolong mengingat ya. Ingat ini kalau misa malam Natal itu ada maklumat kelahiran Yesus Kristus kan ya. Tolong sebutkan peristiwa-peristiwa yang disebut dalam maklumat. Mula-mula beribu-ribu abad ngomong penciptaan. Kemudian 18 abad itu nyebut peristiwa Allah memanggil Abraham. 12,5 abad bicara tentang orang Israel dan Musa. Nah, sekarang begini dulu. Jadi tahap-tahapnya sebenarnya juga disampaikan atau kita rayakan di dalam perayaan Natal ya. Allah yang menciptakan segala sesuatu melalui sabdanya, melestarikannya, senantiasa memberi kesaksian tentang dirinya kepada manusia. Nah, kalau tadi di artikel yang kedua kita bicara tentang wahyu, Allah yang menyatakan diri tadi. Sekarang lihat kalimat ini. Lagi pula karena ia bermaksud membuka jalan menuju keselamatan di surga. Ini. Ia sejak awal mula, dari sini ya supaya kelihatan. Ia sejak awal mula menampakkan diri kepada manusia pertama. Setelah manusia pertama itu jatuh, ya, Allah mengangkat mereka untuk mengharapkan keselamatan. Jadi biarpun manusia itu sudah berdosa, Tuhan tetap ya membantu menolong manusia supaya mereka mengharapkan keselamatan. Lihat, Allah menyampaikan janji keselamatan. Boleh diperiksa kitab Kejadian bab 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan kau akan meremukkan tumitnya. Nah, kalau mau ingat yang lebih sederhana, mula-mula Allah menyatakan diri kepada manusia pertama. Gitu ya. Manusia pertama memang sudah jatuh, tapi Allah menjanjikan keselamatan kepada mereka. Tiada putus-putusnya. Ia, ini Allah ya, memelihara umat manusia untuk mengaruniakan hidup kekal kepada semua yang mencari keselamatan
dengan bertekun melakukan apa yang baik. Jadi Allah tetap memelihara umat manusia, tujuannya mengaruniakan hidup kekal. Kemudian selanjutnya, adapun pada saat yang ditentukan, ia memanggil Abraham dan menjadikan Abraham sebagai bangsa yang besar. Dari Abraham kemudian lahir suatu bangsa, yaitu Israel. Nah, lihat, ia membina bangsa itu dengan perantaraan Musa serta para nabi, tujuannya supaya mereka mengakui dirinya sebagai satu-satunya Allah yang hidup dan benar. Jadi Allah memelihara bangsa yang lahir dari Abraham, yaitu Israel. Lihat bagaimana Allah membina mereka dengan perantaraan Musa dan para nabi. Mengapa Allah melakukan pembinaan itu? Lihat, supaya mereka mengakui Allah, mengakui dirinya Allah sebagai satu-satunya Allah yang hidup dan benar. Nah, sekarang begini, dalam artikel 3 ini, semua itu, Bapak Ibu, dilakukan supaya mereka mendambakan penebus yang dijanjikan. Kita lihat lagi urutannya supaya mudah dimengerti ya. Allah menyatakan diri kepada Adam. Kemudian lihat keturunan Adam berkembang banyak. Lalu Allah memilih Abraham. Menyatakan diri kepada Abraham. Dari Abraham lahir bangsa Israel. Allah membina, Allah mendidik bangsa Israel melalui Musa dan para nabi. Tujuannya supaya mereka mengakui bahwa Dia adalah Allah yang benar. Nah, kemudian tujuan selanjutnya adalah supaya mereka mendambakan penebus yang dijanjikan oleh Allah, yaitu Yesus. Ini awal dan ini dikatakan sejak semula Allah menyatakan diri urut gitu ya, supaya apa? Mereka menunggu, mengharapkan penebus. Sekarang artikel yang keempat, kita sampai keempat dulu, baru nanti boleh diskusi. Ini kalau ini lebih gampang. Setelah berulang kali dan dengan pelbagai cara Allah bersabda dengan perantaraan para nabi, akhirnya pada zaman sekarang Ia bersabda kepada kita dalam Putra. Sebab Ia mengutus putranya, yakni sabda kekal, yang menyinari semua orang supaya tinggal di tengah umat manusia dan menceritakan kepada mereka hidup Allah yang terdalam. Mengingatnya begini saja ya, Allah sejak semula menyatakan diri dengan macam-macam cara. Allah menyatakan diri, memperkenalkan diri, dan menyatakan kehendaknya. Macam-macam cara di dalam perjalanan hidup manusia, mulai dari penciptaan. Sesudah bicara dengan macam-macam cara, akhirnya Allah menyatakan dirinya melalui anaknya, yaitu sabda yang menjadi manusia. Nah, sekarang begini. Yesus itu kan firman Allah. Yesus itu kan anak Allah. Dia datang dari mana? Datang dari surga. Nah, sekarang begini. Siapa yang bisa berbicara tentang surga? Hanya yang berasal dari surga bisa bicara tentang surga. Siapa yang bisa berbicara lengkap mengenai Allah? Jawabannya, yang mengenal Allah, yang tinggal bersama dengan Allah.
Kalau orang mau tahu Allah itu seperti apa yang dikehendakinya, maka paling jelas orang dapat melihatnya, mendengarnya dari anak Allah, yaitu firman yang menjadi manusia. Dan lihat, sabda yang kekal, firman yang menjadi manusia itu tinggal di tengah umat manusia. Dan kemudian menceritakan kepada mereka hidup Allah yang terdalam. Kalimat sederhananya, Yesus menjadi manusia, tinggal bersama manusia untuk menceritakan siapa Allah itu, apa yang dikehendakinya. Begitu. Kalau orang mau tahu tentang Allah, maka orang hanya perlu memperhatikan, mendengarkan Yesus. Nah, ini menjadi sangat penting Bapak Ibu, sehingga kita bisa mengatakan, ya, Kristus itu kepenuhan wahyu. Maksudnya apa kepenuhan? Pengenalan diri Allah, pernyataan diri Allah secara sempurna, kita bisa lihat dalam diri Yesus. Atau Bapak Ibu, nanti di alinea berikutnya akan disebutkan, kalau mau melihat Bapa seperti apa, lihat aja Yesus. Nah, alinea berikutnya masih di artikel 4. Maka Yesus, sabda yang menjadi daging, diutus sebagai manusia kepada manusia, menyampaikan sabda Allah, menyelesaikan karya penyelamatan yang diserahkan Bapa kepadanya. Oleh karena itu, dia, barang siapa melihat dia, melihat Bapa juga. Oleh karena itu, dia dengan segenap kehadiran dan penampilannya, dengan sabda maupun karyanya, dengan tanda serta mukjizat-mukjizatnya, namun terutama dengan wafat dan kebangkitannya yang penuh kemuliaan dari maut, akhirnya dengan mengutus roh kebenaran, lihat, menyelesaikan wahyu dengan memenuhinya, dan meneguhkan kesaksian ilahi bahwa Allah menyertai kita untuk membebaskan kita dari kegelapan dosa dan maut, untuk membangkitkan kita bagi hidup kekal. Singkatnya begini, sekarang Bapak Ibu, kita mudah saja karena sudah belajar, sudah mengulang-ulang, Allah mengaruniakan anaknya supaya manusia memperoleh hidup kekal. Begitu kan, itu yang sudah biasa. Tapi kemudian dari mana kita tahu itu? Jawabannya dari Yesus. Yesuslah yang menjelaskan, mewujudkan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah. Allah ya datang ke dalam dunia manusia untuk membebaskan manusia dari dosa dan kematian, dengan tujuan membangkitkan manusia supaya manusia masuk dalam hidup yang kekal. Ini kalau kita rumuskan, isi pernyataan diri Allah itu yang ini. Allah menghendaki manusia bebas dari dosa dan kematian dan memperoleh hidup yang kekal. Adapun tata keselamatan Kristiani sebagai perjanjian baru dan tetap tidak pernah akan lampau. Tidak pernah akan lampau. Dan sama sekali tidak boleh dinantikan lagi wahyu umum yang baru sebelum Tuhan kita Yesus Kristus menampakkan diri dalam kemuliaannya. Singkatnya, sudah kalau mau tahu tentang Bapa, tentang kehendaknya, lihat saja, dengarkan saja Yesus. Enggak usah mencari-cari yang lain. Kemudian sekarang lihat ke artikel ini 6. Oh, berapa belas ke 7. Artikel 6. Dengan wahyu ilahi, Allah telah mau menampakkan dan membuka dirinya sendiri
serta keputusan kehendaknya yang abadi tentang keselamatan manusia, yaitu untuk mengikut sertakan manusia dalam harta-harta ilahi yang sama sekali melampaui daya tangkap akal budi insani. Konsili Suci mengakui bahwa Allah, awal dan tujuan segala sesuatu, dapat diketahui dengan pasti dengan terang dikodrati nalar manusia dari apa yang diciptakan. Tetapi konsili mengajarkan juga bahwa berkat wahyu Allah itulah segala yang dalam hal-hal ilahi sebetulnya tidak mustahil diketahui oleh akal budi manusia, dalam keadaan umat manusia sekarang dapat diketahui oleh semua dengan mudah, dengan kepastian yang teguh dan tanpa tercampur oleh kekeliruan manapun juga. Ulang lagi, perhatikan ini. Dengan wahyu ilahi, Allah mau menampakkan dan membuka dirinya. Sehingga manusia dikenal, sehingga Allah bisa dikenal oleh manusia. Dan ini dilakukan oleh Allah semata-mata supaya manusia ikut serta menikmati harta ilahi. Ini ungkapan lain untuk hidup yang kekal tadi. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada yang perlu disampaikan. Tapi ini ya pembicaraannya jadi nggak biasa karena kita belajar dokumen ya. Tapi saya berusaha untuk membuatnya ya lebih mudah dimengerti. Bapak Ibu nggak usah menghafalkan, tapi tahu di mana menjadi penting. Kak, ini dokumennya De Verbum, artikel keberapa begitu. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Silahkan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya mungkin? Mengenai De Verbum ini ya. Ini bagian awal ini yang sulit, nanti habis ini enggak. Yang bab kedua enggak sesulit bagian pertama. Karena sekali lagi Bapak Ibu, ini bahasanya bahasa dokumen, jadi bahasanya tanpa bahasa yang tinggi. Karena banyak menggunakan kutipan, maka saya juga ajak Bapak Ibu untuk buka kutipan, begitu saja. Bapak Ibu jadi mikir apa sekarang? Mikir wahyu. Mikir wahyu. Nah, yang harus diingat kalau mikir wahyu, bukan dikte dari Allah, lalu didengar oleh Nabi, penulis kitab suci, lalu ditulis. Bukan itu wahyu. Gitu ya. Wahyu itu adalah Allah yang menyatakan diri kepada manusia. Nah, bagaimana Allah menyatakan diri? Lewat karyanya dalam sejarah keselamatan. Allah menyatakan diri mulai dari manusia pertama, kemudian kepada Abraham. Abraham menurunkan suatu bangsa. Nah, Allah membina mereka melalui dengan perantaran para nabi. Tujuannya adalah supaya mereka menunggu, mengharapkan datangnya penyelamat. Nah, Yesus itulah kepenuhan dari pernyataan diri Allah. Kalau mau tahu tentang Bapa, kalau mau tahu tentang Allah, perhatikan Yesus, dengarkan Yesus. Nah, begitu. Tanya Pak, tadi Ya, kata-kata terakhir Pak Seto tadi, ada dengarkan Yesus itu berarti kita mendengar hanya membuka dengan kitab suci gitu ya Pak ya? Sudah mendengar itu Yesus betul. ya Pak Seto? Itu nanti itu. Kalau itu kalimatnya berikutnya nanti. Nah, tapi yang dimaksudkan begini, kenapa saya menggunakan kata itu? Bapak Ibu, kalau kitab suci selesai dibacakan di gereja, Bapak Ibu lektornya ngomong apa? Demikianlah sabda Tuhan. Pada waktu itu Bapak Ibu dengerin apa baca? Dengar. Dengar.
Dengar dan sambil membaca saya Pak, bawa buku itu Pak, Inspirasi Batin. Benar saja, Pak. Kalau Dengar sabda Allah. jadi kenapa saya menggunakan kata mendengar? Bapak Ibu bisa nggak Bapak Ibu mendengar? Bapak Ibu bisa nggak mengenal Yesus tanpa mendengarkan Tuhan Yesus? Nggak pernah kita menggunakan bagaimana kita bisa mengenal Yesus tanpa membaca Yesus, gitu kan? Kalau mau mengenal seseorang, mau ngerti seseorang, dengarkan omongannya. Nah, begitu. Apa yang dikatakan oleh Yesus memang ditulis. Jadi kalau mau mendengarkan ucapan Yesus, caranya adalah membaca, mendengarkan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Begitu. Oh iya, makasih ya Pak Seto. Ya, ini nanti Jadi tidak hanya mendengarkan, juga mendengarkan dan membaca ya Pak. begini maksudnya Ibu. Ketika kita membaca kitab suci, Ya, kita melihat Tuhan apa enggak? tidak. Tidak. Beneran tidak. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengenal Tuhan tanpa melihat Tuhan? Nggak Hanya mungkin. membaca. Hanya membaca. Ibu bisa mengikuti Tuhan Yesus dengan membaca? Membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Nggak mungkin Ibu ikut Yesus tanpa melihat Yesus, tanpa mendengarkan Tuhan Yesus. Kalau mau melihat Tuhan Yesus, bagaimana caranya? Membaca itu artinya apa? Ketika Ibu membaca Mengikuti. kitab suci, ketika Ibu membaca kitab suci, pikiran Ibu aktif Ya. apa enggak? Putus-putus Pak. Sinyal saya baik-baik saja loh di sini. Ketika kita membaca kitab suci, pikiran kita aktif apa enggak? Aktif. Ngapain? Aktif. Ngapain aktifnya itu? Membayangkan apa enggak? Membayang-bayang. Mengimajinasikan, menggunakan imajinasi apa enggak? Iya, Itu melihat apa enggak? melihat peristiwanya, Pak. Seperti apa. Ibu, Bapak pernah enggak melihat tanpa mata? Jangan bohong. Membayangkan, Pak. Iya, pernah enggak Membayangkan. Bapak Ibu melihat Misalnya tanpa mata? menyembuhkan orang yang Pernah. buta, membayangkan. Pernah, Pak. Nah, kalau Bapak Ibu berulang kali dengan macam-macam cara, Bapak Ibu bisa melihat tanpa mata. Bisa. Ya, ketika membaca kitab suci, maka yang kita lakukan, melihat yang dilakukan Tuhan Yesus, mendengar apa yang diajarkannya. Jadi di balik kata membaca itu bukan saya membaca. Kalau seperti saya membaca dokumen ini tadi, pasti pada pusing dah, yakin. Membaca kitab suci tidak seperti sedang membaca dokumen, itu yang harus diperhatikan. Beda. Begitu maksudnya itu. Oh iya. Terima kasih ya Pak. Iya, baik. Pak Seto, Masih ada? tanya Pak Seto. Iya, silakan, Pak. Iya. Tadi Pak Seto mengatakan bahwa wahyu sebenarnya kan Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Jadi Allah yang turun kepada manusia, kemudian menyatakan dirinya. Pada mulanya kan melalui para nabi. Kalau kita bicarakan mengenai semacam parcel begitu kan ada pecahan-pecahan yang kemudian nanti kalau disatukan itu menjadi satu, yaitu wahyu yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itu adalah wahyu yang sempurna. Nah, kemudian berangkat selanjutnya itu Pak Seto ingin mengatakan kepada kami untuk percaya kepada Yesus Kristus itu sebagai wahyu yang sempurna tadi, ini kan akan
saya agak lupa lagi. Iya. Jadi membuat kita Aku. percaya kepada Yesus dengan cara bahwa percaya itu tidak ya Pak ya. Kita mempercayai itu melalui otoritas orang lain. Jadi bukan otoritas kita sendiri. Apa benar begitu? Jadi artinya kita menerima, memilih percaya kepada Yesus yang sang wahyu yang sempurna tadi melalui otoritas pihak lain, melalui para rasul, melalui penerus-penerusnya sampai kita sekarang ini. Apa begitu benar atau tidak Pak Seto? Terima kasih. Melalui para rasul, tapi itu bukan dalam hal saya percaya berkat para rasul, tapi pernyataan diri Allah secara penuh melalui Yesus itu sampai kepada kita melalui para rasul. Itu nanti di bagian berikutnya, di bagian penerusan wahyu, begitu. Oh ya, baik Pak. Dan otoritas ini menjadi penting kan ya. Karena apa? Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu pernah nggak mengatakan begini, kalau nggak percaya, kamu tanya sama ini. Kalau kamu nggak percaya, tanya sama ini. Gitu. Kapan kita memerlukan kalimat seperti itu atau mengucapkan kalimat seperti itu? Ketika kita merasakan ada sesuatu yang meragukan, dan kita melihat ada orang yang bisa dipercaya. Tentang keputusan untuk percaya, nah ini Bapak Ibu, sekarang kita lihat aja keputusan untuk percayanya ya. Sini kita akan lihat di artikel 5. Jadi bukan tentang isi yang harus dipercaya, tetapi tentang keputusan untuk percaya. Nah, ini artikel 5 ya. Kepada Allah yang menyampaikan wahyu, manusia wajib menyatakan ketaatan iman. Demikianlah manusia dengan bebas menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah dengan mempersembahkan kepatuhan akal budi serta kehendak yang sepenuhnya kepada Allah yang mewahyukan, dan dengan secara sukarela menerima sebagai kebenaran wahyu yang dikaruniakan olehnya. Supaya orang dapat beriman seperti itu, diperlukan rahmat yang mendahului serta menolong, pun juga bantuan batin Roh Kudus yang menggerakkan hati dan membalikkannya kepada Allah, membuka mata budi dan menimbulkan pada semua orang rasa manis dalam menyetujui dan mempercayai kebenaran. Supaya semakin mendalamlah pengertian akan wahyu, Roh Kudus itu juga senantiasa menyempurnakan iman melalui kurnia-kurnianya. Nah, sekarang baru lihat. Untuk mempercayai, untuk menerima wahyu itu, maka diperlukan keputusan manusia. Manusia sendiri yang mengambil putusan untuk percaya atau tidak. Ya. Nah, kemudian sekarang begini, percaya itu bagaimana? Lihat ini ya, menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah. Perhatikan ini, menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah. Kemudian ini, secara sukarela menerima sebagai kebenaran wahyu yang dikaruniakan oleh Allah. Jadi tanggapan manusia terhadap wahyu itu disebut iman. Orang yang beriman, ini urutannya saya balik ya. Nomor 1,
menerima sebagai kebenaran pernyataan diri Allah. Ini Ya. pekerjaan otak. Untuk bisa menerima sesuatu sebagai kebenaran, saya harus memahami, saya harus mempertimbangkan, dan saya yang melihat. Ini layak dipercaya atau tidak. Ini benar atau tidak. Orang yang beriman itu, orang yang percaya itu, menerima pernyataan diri Allah sebagai kebenaran. Yang kedua, orang yang beriman itu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah itu bagaimana? Sederhananya, Allah ngomong apa, lakukan. Itu menyerahkan diri kepada Allah. Dan Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari kita juga melakukan yang sama kok. Orang yang percaya itu ngerti. Saya harus mengerti. Baru kemudian saya memandang, ya ini benar. Saya menerima ini sebagai kebenaran. Itu orang percaya. Maka begini juga, dalam kehidupan di dalam gereja Katolik, Bapak Ibu, ilmu iman itu menjadi sangat penting. Kalau sampai ada orang yang mengabaikan ilmu iman, itu aneh. Untuk percaya kepada Yesus, saya harus kenal Yesus, saya harus tahu tentang Yesus. Dan untuk bisa tahu, saya harus menggunakan pikiran saya untuk mendapatkan informasi, memverifikasi, tujuannya untuk melihat, iya, ini benar. Saya terima ini sebagai kebenaran. Nah, Bapak Ibu juga bisa lihat kok, Tuhan Yesus juga senang belajar kok. Jadi di dalam gereja Katolik ilmu iman diperhatikan, Tuhan Yesus sendiri juga senang belajar, senang mengajar. Tuhan Yesus tugasnya mengajar. Kenapa? Tugasnya adalah menyampaikan kebenaran tentang Allah. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus, itu yang harus dipelajari dan kemudian diterima sebagai kebenaran. Kalau aku sudah menerima ini sebagai kebenaran, kalau aku sudah menerima sebagai kebenaran pernyataan diri Allah, maka kemudian aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepada Allah. Allah bicara apa, Allah mengatakan apa, aku akan ikuti. Ada Tentu kesetiaan di sana ya Pak. Kenapa? Akhirnya itu harus ada kesetiaan di sana. Karena percaya melalui otoritas orang lain, kemudian tadi seperti yang saya belum paham yang Bapak maksud itu percaya melalui otoritas itu Bapak. Jadi melalui otoritas itu artinya kan saya tidak pernah secara fisik itu melihat Yesus. Tetapi saya percaya melalui para rasul dan penerusnya para uskup, para romo, dan sekarang juga dalam pembicaraan ini adalah Pak Seto, maka saya percaya dan juga membaca Injil, kemudian juga ada ajaran gereja dan tradisi gereja. Dengan demikian saya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang membawa kita mengharapkan agar kita itu dapat bersatu dengan Allah dalam kebahagiaan abadi di surga. Jadi yang dimaksudkan itu otoritas orang lain. Jadi saya tidak, jadi beda dengan misalnya saya mengatakan 1 + 1 sama dengan 2. Siapapun yang mengatakan lain, saya percaya bahwa saya punya otoritas untuk itu. Tetapi kalau mengenai iman, itu saya mempercayai itu melalui otoritas pihak lain yang diturunkan secara turun-temurun atau terus-menerus, mulai dari para rasul sampai zaman kita sekarang. Begitu Pak Seto maksud saya. Ya, karena pemahaman saya tentang otoritas itu kalau di kepala saya isinya beda Pak. Oh begitu. Ya, kemudian nanti kalau di penerusan wahyu itu ya, memang tidak digunakan kata itu otoritas, tetapi para rasul itu tugasnya adalah meneruskan wahyu sampai kepada kita, dan hasil dari penerusan wahyu yang dilakukan para rasul itu hasilnya adalah kitab suci yang kita miliki. Nanti akan ke situ. Tetapi bicara tentang kesetiaan tadi, bagaimana mungkin orang percaya tanpa setia?
nanti akan ketemu yang aneh. Tapi orang yang percaya itu pertama-tama menggunakan otak untuk memahami dan menerima sebagai kebenaran. Yang kedua, dengan menggunakan seluruh diri, menyerahkan diri kepada Allah. Nah, kemudian nanti di pertemuan berikut baru kita akan lihat, ya, apa yang Bapak sampaikan, nanti akan ketemu penjelasannya di ini, bab 2 tentang penerusan wahyu ilahi. Baik, Bapak Ibu, kita ketemu lagi. Oh ya, tapi Bapak Ibu minta maaf karena saya ada tugas-tugas yang lain. Bapak Ibu tolong membaca saja di verbo yang tadi saya maksudkan. Kemudian Selasa depan nanti saya ada tugas untuk mengajar di Regio Jawa. Bapak Ibu bisa join, kita belajar bersama tentang Paulus. Ya, nanti link setelah saya mendapatkan saya share ke Pak Narto biar share di grup ya. Kita belajar, ada satu sesi, bagian saya belajar tentang Paulus. Jadi belajar tentang riwayat, tentang perjalanan, tentang semangat Paulus nanti. Ya. Kemudian ya nanti pengumuman selanjutnya akan menyusul biar Pak Narto saja. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Baik, Pak Seto. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Seto. Kita Terima kasih Pak Narto. Pak Narto, Pak Seto. Silakan Pak Roy, kita tutup dengan doa. Pak Roy masih? Ya. Masih Pak, masih ada. Baik. Iya. Silakan Pak. Opung Roy. Ya. Mari kita satukan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, makasih. Puji syukur dan terima kasih Bapa. Malam ini kami benar-benar dituntun oleh Pak Seto untuk memahami wahyu Bapa dan bagaimana isi sebagian dari Verbum Bapa. Maka semoga apa yang kami bicarakan, apa yang kami dengar, apa yang kami tanyakan memperkaya kami yang hadir malam ini. Bahwa iman itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi nyata dalam kehidupan sehari-hari kami. Maka kami mohon berkatilah Pak Seto, berkatilah kami semua, bimbinglah kami Bapak, agar dengan penuh semangat terus membantu memahami betapa kuasa kasih-Mu yang Kau limpahkan melalui Putra Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh-sungguh berarti bagi kami umat-Mu, khususnya umat Gereja Katolik. Kami mohon berkat-Mu juga Bapak, selain Pak Seto dan kami semua, dan untuk keluarga kami. Dan sebentar lagi kami akan beristirahat. Kuasa kasih-Mu yang kami harapkan selalu untuk melindungi kami. Semua doa, ucapan syukur, selalu kami haturkan Bapa dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. 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 Putra dan Roh Kudus. Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, Roy.